Saya bilang sampaikan kepada Pak Wali Kota, OPD saya bilang sampai begini, Bapak Ibu saya bilang, kalau Haji Aam nih ada minta Rp1 untuk pribadi, silahkan Bapak Ibu tolak telepon saya, tolak WA saya, tolak sayanya ketika hadir. Tapi urusan kepentingan masyarakat sampai kemana Bapak Ibu saya kejar. Bapak nggak ngangkat telepon saya kejar ke kantor. Tidak ada di kantor, saya kejar ke rumah. Urusan-urusan pemerintah. Mungkin disitulah para OPD itu agak berpikir, jangan dimain-mainkan, itu bisa-bisa ini dioncogkan bahasa beda dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Mutaha dalam program Ngobrol bareng anggota Dewan. Kali ini saya akan berbincang dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Aam Amrullah dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kang Irfan. Alhamdulillah sehat. Irfan, kalau berdiskusi dengan dari teman-teman dari PKS menyebutnya Ustadz nih. Enggak semua sih. Enggak semua ya Ustadz. Cuma identik gitu ya. Iya. Ya, Sobat Kabar Banten, Pak Aam ini dikenal dulunya sebagai pedagang ya Pak Aam. Iya, lalu kemudian terjun menjadi politisi dan kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Cilegon sudah 2 periode Pak Aam. 2 periode ya. Nah, ya Pak Aam, ini Sobat Kabar Banten perlu tahu nih, ini kalau saya melihat jejak rekam Pak Aam itu kan sangat memotivasi begitu ya, mulai dari sebagai pedagang dan disebutnya pendatang ya ke Cilegon ya dari Garut, tapi kini sukses menjadi politisi dan menjadi pelayan masyarakat. Ini bisa dijelaskan Pak Aam, pertama kali datang ke Banten itu dulunya awalnya apa itu? Ya, baik, terima kasih Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Banten yang saya cintai, saya hormati. Tahun 2000 saya merantau dari Jawa Barat, tepatnya dari Garut ke Cilegon, tepatnya di Pulau Merak, ya. Sebagai ya hijrah ekonomi sebetulnya mah, ya. Tapi sebelum saya ke Cilegon, sebelum ke Merak, memang saya sudah aktif di politik sejak 98, artinya semenjak reformasi ya. Itu di Garut ya? Di Garut, di Jawa Barat. 98 setelah reformasi itu deklarasilah Partai Keadilan. Waktu itu saya ikut deklarasi Partai Keadilan Jawa Barat. Setelah pindah ke sini sempat vakum beberapa karena tahun 2000-an di sini belum nyampe kayaknya partai itu, hanya sedikit lah gitu ya. Tapi saya fokus di berniaga gitu karena memang amanah dari orang tua, terutama dari bapak, bukan tidak boleh kerja, kalau bisa jualan gitu ya. Karena filosofinya orang jualan, kata orang tua itu hari ini dapat 1.000, orang jualan itu besok berpikir gimana dapat 2.000 dan bisa orang jualan itu. Yang kedua, orang jualan itu katanya tidak terbatas umur. Kalau kerja pasti terbatas umur. Sampai dicontohkan di kampung saya itu, lihat katanya tuh bapak tua itu yang sudah sepuh sekali tapi masih berjualan, hanya menungguin kotak duit, kasir lah kalau zaman sekarang. Tidak ada pensiunnya. Tidak ada pensiunnya. Gitu ya. Yang ketiga katanya gitu, 9 dari 10 pintu rezeki itu berdatangan. Jadi ingat, walaupun nanti udah kaya, udah punya jabatan, berjualan, karena jualan itu sunnah. Kalau gitu. Singkatnya anak muda sekarang tuh menyebutnya kalau jadi pedagang tuh nggak diatur gitu. Iya. Jadi orang merdeka. Iya, orang gitu. bebas lah gitu ya. Ya seperti itu awalnya. Tapi saya di 2004 udah mulai lagi aktif di partai, ditunjuk, terdeteksi lah saya oleh Partai Keadilan Cilegon, Partai Keadilan Sejahtera waktu itu. Saya kader dari Garut, kemudian direkomendasi menjadi pengurus ranting 2 periode, pengurus DPC setingkat kecamatan 2 periode gitu. Nah itu perjalanan, tapi saya tetap passion saya di berdagang sampai hari ini.
menjadi anggota dewan dari 2014. Itu pun saya diminta oleh partai tanda kutip dipaksa untuk nyalon ya. Oleh PKS Oleh PKS untuk nyalon untuk menjadi anggota dewan. Ya karena kita sebagai kader, sebagai pengurus partai juga, ya tanda kutip mau tidak mau saya iya aja. Iya, karena itu sudah perintah sebagai Iya, kader ya. qadarullahnya tanpa mikir apa-apa, kita berjuang sekemampuan dengan materi yang ada. Dan alhamdulillah saya terpilih dengan kursi terakhir dulu itu. Dan alhamdulillah sukses menjadi wakil rakyat sekarang. Iya. Tapi ada yang menarik Pak Am, dari Garut kan ke Banten ya lumayan jauh lah, jauh provinsi lah kira-kira begitu. Itu kenapa alasan memilih Banten untuk sebagai tempat perantauan waktu itu? Ya sebetulnya dulu ada kakak saya yang kerja di Agung Jaya ya, artinya di penggilingan batu di Florida. Artinya dulu itu yang penting ada yang diikuti lah gitu kan. Awal-awal yang penting ikut. Kemudian pertama sekali saya itu menjadi kuli panggul di pasar karena sama orang tua tidak dikasih Pasar Merak ya? Tidak dikasih modal, kata orang merantau yang penting bisa hidup gitu ya dong. Akhirnya saya kuli panggul sampai hari ini orang-orang yang dulu saya bantu barang-barang terpanggul masih ada gitu, menjadi saksi. Kalau ketemu saya suka nangis beliau-beliau nggak nyangka katanya dulu mas saya kasih 100 perak, 200 perak terus sekarang jadi dewan. Atau jangan-jangan gaji pertamanya masih disimpan sebagai kenang-kenangan. Itulah perjalanan saya di Cilegon dan saya memang benar-benar merantau. Artinya istri juga bukan orang sini. Tapi alhamdulillah penerimaan masyarakat karena saya udah biasa di organisasi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi banyak amanah-amanah di Pulau Merak juga yang dititipkan ke saya sebelum menjadi anggota dewan. Jadi punya bekal dalam menghidupkan organisasi kalau begitu. Iya betul. Saya pernah menjadi ketua paguyuban pasar, pembina koperasi, ketua ketua DKM masjid. Ya begitulah ininya. Jadi masyarakat banyak mengenal saya dan tidak, alhamdulillahnya warga Pulau Merak tidak melihat oh ini pendatang, ini enggak. Yang penting siapa yang dekat dengan masyarakat, berkontribusi. Alhamdulillah mereka memilih saya. Karena masyarakat pada akhirnya melihatnya sebagai kemampuan ya, betul. dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Nah ini tadi yang sempat terputus tuh Pak, dari datang ke Merak, kemudian kuli di pasaran sebagai tukang panggul ya. Nah ada pergeseran level nggak itu dari tukang panggul misalkan jadi pedagang apa lagi? Begitu? Jadi setelah saya punya sedikit-sedikit modal, saya berjualan karena kuli panggul itu hanya untuk bertahan hidup aja dan mengumpulkan modal sebetulnya. Setelah punya modal mungkin 100-200 ribu dulu itu berjualan, saya berjualan bumbu dapur, sayuran. Memang levelnya gini grafiknya ya, artinya tidak dalam satu level terus gitu kan. Dari nggak punya tempat satu meja, terus kemudian punya kaki lima, baru punya kios gitu. Terus sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan di jualan sebetulnya. Dari status sebagai kuli panggul sebagai karyawan ya, kemudian jadi pengusaha dan kini sudah punya tempat usahanya. Alhamdulillah sudah punya. Ada nggak Pak pasang surut sebagai pedagang itu dalam? Tentu dalam usaha itu pasti ada pasang surut, tapi justru disitulah kita tantangannya. Contohnya kemarin masa-masa pandemi itu bagaimana masa-masa kita dituntut untuk kreatif, untuk bisa bertahan dan tetap mempertahankan konsumen itu seperti apa pelayanannya gitu. Dan saya di bidang perdagangan memang beberapa yang saya pegang gitu. Terutama juga ada hewan kurban. Bagaimana masa tahun 2022, 2023 itu masa penyakit dan seterusnya itu harus bertahan itu. Dan alhamdulillah dengan kita diberi ujian-ujian itu kita semakin paham lah terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang memang harus kita sikapi kan itu. Dari ujian itu kita menjadi kuat dan banyak pelajaran yang diambil begitu ya Pak? Banyak pelajaran yang diambil, banyak ide-ide dan kreativitas yang harus kita munculkan. Karena sebagai seorang pengusaha pedagang itu harus punya ide dan kreativitas yang penting itu. Inovasi begitu. Ya inovasi apalagi di zaman-zaman era digital sekarang ini harus memang menyesuaikan. Gitu. Ini penting nih Sobat Kabar Banten karena kan menjadi pengusaha itu tidak mudah Pak ya. Banyak tantangan dan ini bagus nih buat ditiru buat Sobat Kabar Banten kalau mau berintis usaha harus siap dihadapkan dengan dengan situasi yang dinamikanya lumayan ini Pak ya. Iya betul. Ya, saya dapat kabar juga nih Pak Aam juga
di lingkungan tempat dagang itu ternyata juga punya koperasi tadi Iya, ya. Nah ada itu koperasi. awal mula berdirinya koperasi itu gimana tuh Pak? Jadi sebetulnya sampai hari ini bahkan ada yang saya inisiasi BMT ya, yaitu Mawar Tamlil itu sudah besar sekarang alhamdulillah dikerjakan oleh profesional. Awalnya ya saya prihatin di lingkungan pasar itu banyak yang tanda kutip lah rentenir-rentenir yang minjemin uang gitu kan ya, dan marginnya itu sangat fantastis gitu kan, sebulan bisa sampai 20% gitu kan. Itu bunganya? Bunganya gitu kan, kalau misalnya 1 juta udah nanti 1.200.000 belum di awal juga dipotong. Akhirnya ada kawan dari Lampung gitu kan mau buka di situ, saya bantu, alhamdulillah sampai hari ini bisa besar, bahkan bisa buka di Anyer, di Ciruas gitu. Dan itulah menjadi kontribusi masyarakat, kalau ada yang mau nitipin uang di situ bisa, kemudian mau pinjem juga bisa dengan margin yang sangat jauh lah dibanding dengan bank-bank emok kalau bahasa sekarang. Kalau sekarang bank emok terkenalnya gitu kan ya, bank-bank emok itu. Bank emok itu sebenarnya rugi, dibiayain tiap hari tapi nggak bisa ditidurin. Iya. Bank emok jadi dibiayain, dikasih duit tiap hari kan gitu. Nah, itu sebetulnya menjadi motivasi, dan alhamdulillah gitu, kalau di koperasi mungkin bagi hasilnya cuma 2,5% per bulan. Itu sangat terjangkau lah oleh pedagang. Dan setelah dibukanya koperasi itu banyak teman-teman yang penjual di situ banyak sekali pinjamannya, banyak banyak sekali. Artinya yang hanya yang nitipin margin, nah, pedagang-pedagang biasanya nabung ya. Jadi dikelilingin sama tim koperasi itu dari tiap hari ada yang nabung 10.000, 20.000, 50.000 gitu. Ya, di samping mereka juga ketika ada kebutuhan untuk penambahan modal, pengembangan usaha, bisa juga meminjam di situ. Hingga sampai saat ini, Pak, Sampai berapa ini. anggota koperasi yang didirikan Bapak itu? Peaknya saya kurang tahu ya. Ratusan mungkin ya? Iya, ratusan lah. Ratusan ya? Ratusan ya. Ini sepertinya bagus nih kalau diterapkan di daerah lain, karena Iya, studi saya juga Pak, memang di beberapa UMKM ya banyaknya ke pinjol itu. Iya. Pinjol kemudian bank emok ya, yang kemudian pada akhirnya usahanya tidak lanjut tapi utangnya masih lanjut justru gitu Pak. Hutang masih banyak. Masih banyak. Ya gimana enggak hutangnya lanjut, usahanya bangkrut, hutangnya lanjut. Ya mohon maaf, baru pinjam hari ini besok sudah diambil. Uangnya belum digunain. Di awal sudah dipotong gitu kan. Uangnya belum di awal dipotong, uang belum digunain sudah ditarik angsuran. Ya usahanya juga belum jalan kan gitu ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kemudahan dikasih oleh mereka, tapi harus ada solusi gitu kan. Kita memberikan solusi supaya teman-teman yang perlu permodalan ini kita bantu dengan semudah-mudahnya kan gitu. Karena mungkin tujuan meminjam juga untuk perkembangan usaha untuk ya, pengembangan usaha ya. Betul. Nah Pak Am, ini menarik nih koperasi. Mungkin di saat pembentukan koperasi adakah ini provokasi atau tantangan dari pihak eksternal nih atau ya, pinjol artinya kalau rintangan, tantangan, kemudian yang mencibir banyak. Nah, koperasi katanya guys, bahasa orang Merangsing wis kepada bubar aja kan. Jadi itu suatu tantangan. Lebih kita bekerja aja gitu kan. Sehingga yang membuktikan itu adalah hasil. Dari tadinya ngontrak sampai kebeli kantor kan gitu. Awalnya kan ngontrak kantor, sekarang kebeli. Nah, sekarang sudah punya kantor permanen ya Pak? Kantor permanen. Itu ingat saya 2014 awal saya di Dewan itu sudah. Sebelum saya dilantik meresmikan koperasi namanya BMT Asyafi'iyah. Nah, memang dulunya ada punya ininya di Lampung, tapi saya buka di Pasar Merak. Oh, di Lampung juga ada? Ada di Lampung. Oh, di Merak ini cabang di berarti? Merak itu pertama di Merak, kemudian buka di Anyer, sekarang di Ciruas. Jadi udah ada 3 titik semenjak ada di Merak ini kan. Luar biasa. Ini tapi yang mau menjadi anggota koperasi itu umum Pak ya? Bisa, siapa saja bukan bisa hanya masuk? pedagang aja, bukan. Termasuk saya juga bisa ya? Bisa. Ya saya juga kalau lagi kekurangan modal pinjam juga. Gitu ya. Mudah-mudahan bunganya kecil lah kira-kira gitu ya. Insya Allah jauh kalau sama Bank Emok sangat jauh. Atau di tempat-tempat pinjaman yang pinjol itu sangat jauh lah. Sangat terjangkau untuk
pedagang kalau hanya 2,5% dari setiap bulannya kan gitu. Karena kalau diputer uang itu sama pedagang kan tiap hari muter, keuntungannya cukup lumayan kan. Kebayang kalau kemudian ada ratusan anggota koperasi, ya kalau bicara soal pemilihan lumayan ada suara di sana. Ya alhamdulillah. Gitu ya. Selain koperasi apa lagi Pak yang sampai saat ini bisa menjadi nilai sejarah bagi kehidupan Bapak gitu di dapil saya itu saya menjadi ketua DKM dan satu-satunya DKM mungkin se-Cilegon atau mungkin se-Banten ya, nggak tahu kalau se-Indonesia saya yang punya program namanya Kartu Jamaah Sehat. Kartu Jamaah Sehat. Kartu Jamaah Sehat. Semua jamaah masjid saya, masjid kecamatan, kecamatan Pulau Merak namanya Masjid Al-Ikhlas. Saya menginisiasi Kartu Jamaah Sehat. Setiap yang berobat, jamaah yang sakit berobat ke dokter gratis. Tidak perlu ada premi bayaran, tidak perlu susah bawa KTP dan KK, tinggal tunjukin kartu jamaah sehatnya, itu kan, itu sudah berobat gratis. Itu dibebas di rumah sakit mana aja? Enggak, hanya di dokter yang sekitar yang sudah kerjasama dengan itu gitu. Ini kartunya memang masih jadul, belum saya perbaiki ya, tapi ya ini masih bisa gitu. Nah itu saat-saat pelayanan di masyarakat. Jadi dengan kartu itu berobat gratis, gitu. Artinya berobat jalan, bukan berobat rawat inap, bukan. Nomor kartu jamaah sehat, Pak ya? Iya, jadi di lingkungan Biwarso. Jadi mungkin se-Cilegon atau mungkin di Banten baru masjid saya yang ada. Mungkin ini bisa ditiru oleh teman-teman DKM di Provinsi Banten. Jadi awalnya itu saya karena ketua DKM kan tahu jamaah-jamaah itu. Mbah, kau nggak ke masjid? Waduh, jalan runtuh ya. Wis berobat, pula ke duit teh bahasa orang sana itu. Udah berobat belum nggak ada uangnya ya. Datang lagi, "Bah, kok nggak sholat?" "Oh, nih sikile lare aja." Tuh berobat belum aja. Waduh, jadi akhirnya saya berpikir ini harus ada pelayanan. Gitu jangan sampai menyalahkan, "Oh, ke masjid udah sholat," tapi kita tidak memperhatikan penyebab. Nah, dari situlah kalau sekarang ada yang begitu udah pasti saya tegur kan gitu, "Bah, berobat." Iya, berobat gitu. Dan sekarang itu masih berjalan? Masih berjalan dan insya Allah mudah-mudahan kalaupun saya tidak jadi dewan juga ini tetap akan berjalan. Karena amanah saya di masjid ini udah hampir 4 periode tidak ada yang mau ganti gitu. Kalau dewan perwakilan rakyat banyak mau ganti, tapi dewan kemakmuran masjid nggak ada yang mau ganti. Nggak ada yang mau gantian. Kemakmurannya dibalas nanti di Iya, itulah kita berharapnya itu gitu. Jadi alhamdulillah. Ini kalau kemudian apakah di luar jamaah masjid itu juga bisa berobat gratis atau memang khusus itu, Pak? Kalau untuk yang kartu jamaah sehat itu untuk jamaah masjid saja. Jadi terdaftar nama-namanya sebagai jamaah begitu ya? Sebagai jamaah masjid yang rutin sholat di masjid lah. Atau ininya tolak ukurnya sholat 5 waktu lah. Oke. Jadi tidak pernah absen begitu? Iya, gitu. Artinya itu seperti itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya banyak sekali yang bisa saya membahagiakan menjadi ketua dewan itu. Bukan untuk pribadi. Tapi yang paling membahagiakan itu di saat ada advokasi yang benar-benar masyarakat butuh, saya bisa mengadvokasi air bersih misalnya kan itu di dapil saya itu paling rawan permasalahan itu air bersih, apalagi musim kemarau. Musim kemarau ya. Itu terjadi setiap tahun? Setiap tahun terjadi dan alhamdulillah beberapa titik saya sudah melalui Pemkot Cilegon advokasi saya. Ada yang mengatakan, "Pak Haji, ya Allah udah berganti dewan, berganti camat, berganti lurah, berganti wali kota, saya air masih susah." Alhamdulillah hari ini Pak Haji bisa merealisasikan air bersih kan itu. Dengan apa? Dengan sumur bor. Gitu. Karena memang permasalahan yang sangat urgent di Pulau Merak itu air bersih. Gitu. Dan alhamdulillah saat kemarin saya rapat anggaran 2023 juga menyampaikan kepada Pemkot Cilegon untuk fokus melayani masyarakat terutama air bersih. Dan alhamdulillah advokasi saya di tahun 2024 ini 17 titik sumur bor se-Cilegon. Se-Cilegon ya? Terutama paling banyak di Pulau Merak. Itu jangka pendek. Karena apa? Karena ya kalau sumur bor terus itu habis juga airnya di dalam. Dan juga saya menyampaikan ke Pemkot jangka panjang. Sampai Pak Ketua Dewan waktu itu menginstruksikan, dengan instruksinya Pak Haji Aam, rapat-rapat Dewan semua tidak perlu lagi di hotel. Anggarannya dialihkan untuk
masyarakat terutama Pemburuan air. Dari usulan 2024 itu cuma 8 sumur ditambah menjadi 17 sumur dalam. Ini yang disebut dengan wakil rakyat namanya. Iya, betul. Mulai dari sejarahnya yang amat penting, meninggalkan banyak sejarah, juga meninggalkan banyak peran sebagai wakil rakyat nanti. Iya. Oke, Sobat Kabar Banten, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Haji Aam setelah yang satu ini. Ya, Sobat Kabar Banten, kembali lagi bersama saya Irfan Muntaha masih di acara podcast bersama Haji Aam Amrullah, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini duduk di Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Pak ya. Nah, sebelum kita berbincang soal bagaimana perjuangan Bapak sebagai wakil rakyat ya, saya ingin mengulas kembali nih Pak, tadi sejarah penting bagaimana bisa bertemu dengan kader PKS di Kota Cilegon begitu ya, hingga sampainya dipercaya sebagai ketua DPC Pak ya disebutnya. Ketua ranting dulu saya, ketua kelurahan dulu. Ketua kelurahan, kemudian ketua ke DPC dan ditugaskan ini ya, bukan inisiatif sendiri mencalon, tapi kemudian alhamdulillah menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Bisa dijelaskan kembali tuh Pak tadi soal pertama kali bertemu dengan orang-orang PKS di Kota Cilegon ini. Jadi sengaja saya juga ketemunya di masjid. Artinya karena memang aktivitasnya di situ ya, di masjid. PKS itu terkenal partai kader. Jadi kader-kader yang di Pulau Merak itu pasti mencari calon-calon kader kan. Dan dilihat biasanya mereka di aktivitas di masjid. Akhirnya ketemu di masjid, saya diajak begitu kan, ketemu dengan ketua DPC waktu itu. Tinggalnya ketua DPC itu di Kelurahan Lebak Gede, di komplek PLN kan gitu. Sekarang beliau ada di Lebak lah sekarang itu. Nah, saya dikenalin, akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya, saya juga cerita kalau saya memang di partai kan. Akhirnya saya langsung diminta untuk jadi ketua ranting. Ketua ranting lah saya itu 2 periode gitu kan. Akhirnya yang aktivitas kepartaian berjalan sesuai sebagaimana mestinya, dan saya tidak mencita-citakan menjadi anggota dewan kan. Udah aktivitas saja karena memang sudah rutinitas dulu lagi sekolah juga memang di organisasi kan gitu. Nah, akhirnya terus berjalan dan biasa di PKS setiap mau pileg pasti dicari orang-orang yang mau dicalonkan ya, dan potensi untuk memendulang suara kan. Mungkin saya juga nggak tahu dilihatnya dari mana, karena saya bukan orang sini, tidak punya teman sekolah di sini, tidak punya keluarga juga di sini. Tapi nggak tahu ngelihat dari mana partai itu meminta saya untuk saya nolak berkali-kali. Saya bilang saya nggak mumpuni gitu kan. Beliau bilang ya mau gimana gitu, masa dari PKS Dapil Golgol Pulau Merak nggak ada calonnya kan gitu. Ya akhirnya saya nyari calon-calon, termasuk saya juga diminta kan, karena waktu 2009 pertama itu calon itu harus 120%, kursinya 8, yang nyalon harus 10 kan waktu itu. 2014 baru 100% dari kursi yang tersedia kan gitu. Jadi begitulah ininya perjalanan awalnya kan itu ketemu. Kalau saya sebagai ketua PKS juga pasti menunjuk Pak Am untuk menjadi anggota dewan ini, karena kan jejak rekamnya banyak tadi. Alhamdulillah. Setelah itu kemudian bertemu dengan Pileg 2014 Pak ya? Iya, 2014 saya berjalan lah kan gitu. Waktu itu luar biasa lah. Artinya luar biasa itu karena PKS juga kenal isu nasional. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan kursi di dapil saya PKS itu. Bahkan di daerah lain, di Malang itu dari sekian kursi sampai habis gitu kan. Karena isu nasional waktu itu. Nah, ketika itu alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kerja keras, dengan keyakinan, bahkan semua tetangga dan itu tuh nggak ada yang mendukung saya, karena dilihat dari manapun tidak layak lah. Gitu. Bahkan ada yang sampai taruhan kalau Haji Aam jadi dewan, iris kuping saya. Kan. Bagi mereka yang nggak tahu. Iya. Saya ke tim, yaudah saya bilang berjalan aja, nggak usah mikirin. Gitu, yang penting kita buktiin. Gitu. Dan izin Allah, alhamdulillah saya masuk di 2014. 2019 saya ke ketua MPW waktu itu, dan saya cukup sekali aja. Nah, beliau bilang harus maju lagi, wajib hukumnya kan gitu. Dan alhamdulillah lolos lagi di tahun 2022 ya. Suaranya malah 2 kali lipat lebih kan gitu.
Begitupun 2024 saya juga begitu, tapi tetap harus maju gitu karena partai harus mencor kursi yang sudah ada, jangan sampai hilang kan. Bayang kalau saya tadi kemarin tidak nyalon, mungkin juga di dapil saya bisa hilang kursi itu. Dan alhamdulillah masih tetap bertahan dengan berbagai dinamikanya. Berkat kesolidan partai juga kan. Sebagai orang yang jiwa perintis nih, bahkan kan tadi kita bicara soal mulai dari pedagang perantau ya, ini kemudian sukses menjadi anggota dewan. Apa rasanya waktu itu, Pak? Pertama jadi anggota dewan juga nggak percaya. Saya lagi belanja di Serang bawa mobil pickup waktu itu kan, gini. Nah kebetulan ya ada yang jualan koran. Saya juga nggak nyangka, saya pokoknya ikutlah, biarin yang dibaca di koran ada nama saya gitu sebagai anggota terpilih pedagang kaki lima. Mungkin kalau di searching di Google itu masih ada itu. Pedagang kaki lima yang menjadi dewan. Kalau saya oblong megang barang dagangan gitu kan, masih ada itu. Percaya nggak percaya kan itu, karena tadi itu jangankan yang jauh-jauh tetangga segala macam itu nggak ada yang memprediksi saya akan menjadi anggota dewan. Jadi percaya nggak percaya, tapi alhamdulillah karena kita sudah biasa di organisasi, begitu masuk di dewan artinya tidak adaptasi lama kan, hanya cukup membaca aturan-aturan gitu kan, terus tata tertib. Alhamdulillah kita langsung artinya connect lah dengan kegiatan-kegiatan di kedewanan. Karena sebelumnya juga kan sudah berjuang untuk teman-teman pedagang, buat koperasi begitu ya. Betul. Ya. Sudah terbayang. Nah, pertama kali menjadi anggota masuk kerja sebagai anggota DPRD, masih ingat nggak Bapak itu? Sangat ingat. Sangat ingat ya. Iya. Pasti kan hal yang paling berkesan kan. Iya, tanggal 4 2014 tanggal 4 bulan September ya, September 2014 itu. Itulah mungkin momen saya pertama nginjek gedung dewan gitu ya. Cilegon. Saat itu PAD-nya masih 300-an. Kota Cilegon. Miliar ya, Cilegon. Sekarang udah 1 miliar lebih. 1 triliun. 1 triliun lebih. Jadi selama kurun 10 tahun itu ada peningkatan sekitar 700 sampai 800 miliar PAD Cilegon selama periode saya ini. Dan sekarang ini udah 1,1 PAD-nya. Iya, jadi semakin 1 triliun ya. Nanjak ya. Nanjak. Mudah-mudahan masyarakatnya juga semakin sejahtera itu. Iya, amin. Sejak masuk berarti langsung Komisi 1 Pak ya? Di Komisi 2 saya. Komisi 2. Saya merasakan semua AKD. Alat kelengkapan dewan itu Komisi 2 saya pernah, Komisi 1 pernah, Badan Pembentukan Perda pernah, di Badan Kehormatan pernah, di Badan Anggaran pernah, Badan Musyawarah pernah. Saya ditempatkan oleh partai di berbagai tempat. Jadi alhamdulillah mau berbicara soal komisi ayo, badan anggaran ayo, badan kehormatan bapak perda ayo, insya Allah saya sudah merasakan hampir semua posisi ya, sudah hidup semua AKD ya. Di praksi saya sebagai wakil ketua praksi PKS. Berarti kurang lebih 10 tahun ini menjadi anggota DPRD Kota Cilegon Pak ya. Ada nggak yang paling berkesan begitu di hati Bapak selama menjadi anggota dewan ini Pak? Yang paling berkesan itu tadi saat masyarakat berpuluh-puluh tahun tidak teradvokasi oleh dewan-dewan sebelumnya, saya bisa, mereka itu sampai nggak punya duit aja ngundang saya untuk makan, bakar ikan segala macam. Ada satu tempat untuk hanya drainase yang gunung gitu kan, kalau misalnya hujan karena tidak ada drainase, tidak ada TPT, jadi langsung ke warga. Kata Bu RT, Pak Haji sudah berganti RT, bahkan saya turun dari emak saya ke saya RT itu. Masalahnya masih ada. Masih yang ada aja. Baru hari ini Pak Haji bisa membantu. Tolong Pak Haji hadir. Ngapain saya bilang? Kita syukuran makan-makan. Uangnya dari mana? Saya bilang urunan warga kan. Itu saat-saat paling bahagia itu bisa membantu masyarakat. Yang dulu-dulu, waduh Masya Allah katanya berganti RT, berganti camat, berganti dewan, tidak teradvokasi. Jadi itulah masa-masa kebahagiaan itu, masa dimana bisa membantu kebutuhan masyarakat yang berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan oleh anggota dewan sebelumnya. Dan itu paling urgent di lokasi paling dibutuhkan itu, karena kan kalau misalnya dari gunung tidak ada penahan itu bisa langsung ke warga. Hujan itu bisa banjir. Itu kan pasti di langkah perjuangan Pak Dewan itu untuk bisa terrealisasi kan pasti ada penyampaian terhadap OPD terkait Pak? Iya, betul. Ada nggak sebelumnya itu hambatan misalkan karena dewan yang lain juga punya tujuan yang lain untuk berebut program gitu? Banyak, terutama selalu bilang anggarannya tidak ada.
Jadi saya sampaikan kepada Pemkot waktu itu berganti kepemimpinan ya, wali kota sebelumnya sampai yang terakhir. Saya bilang sampaikan kepada Pak Wali Kota, OPD saya bilang sampai begini, Bapak Ibu saya bilang, kalau Haji Aam nih ada minta Rp1 untuk pribadi, silahkan Bapak Ibu tolak telepon saya, tolak WA saya, tolak sayanya ketika hadir. Tapi urusan kepentingan masyarakat sampai kemana Bapak Ibu saya kejar. Bapak nggak ngangkat telepon saya kejar ke kantor. Tidak ada di kantor, saya kejar ke rumah. Urusan-urusan pemerintah. Mungkin disitulah para OPD itu agak berpikir, jangan dimain-mainkan, itu bisa-bisa dioncaukan bahasa orang. Bisa-bisa dioncau gitu. Dan alhamdulillah gitu. Dari sumur bor yang mereka susah puluhan tahun segala macam, mereka bisa membantu para OPD itu, karena saya tidak pernah dalam tanda kutip cawe-cawe dengan OPD. Jadi murni kepentingan masyarakat. Masyarakat. Pernah banjir di ASDP, pelaku pembangunan dermaga 6. Saya datang habis ngontrol banjir pakai celana pendek, saya datang ke kaca BSD. Saya bilang memang banjir ini sudah fenomena alam. Tapi tetap ada, saya bilang ya, ada peran Bapak. Karena aliran air itu terhambat. Udah Pak Haji, masyarakat pengen, ya silakan nih masyarakat, saya bilang ikut. Saya tidak mau apapun. Akhirnya masyarakat bilang, saya Pak sehari 2 hari ini nggak makan, nggak bisa kerja seriusnya. Maunya apa? Saya bilang, langsung ngomong ke kepala cabang. Pak, sembako dan bantuan lain. Alhamdulillah itu sembako, beberapa mobil, kemudian uang tunai. Saya serahan. Rp1 saya nggak ngelihat uangnya, cuma serah terima di amplop aja melalui saya kan. Padahal hanya memfasilitasi saja. Iya, memfasilitasi saja. Silakan sembako bagikan sama Pak RW sama Pak RT. Duitnya silakan bagikan sama Pak RT, Pak RW kan gitu. Jadi itulah hambatan pasti ada. Mau dari manapun pasti ada. Mau di perusahaan ada, di OPD ada. Terutama memang konflik kepentingan, rebutan anggaran. Ya gimana kita yang harus piawai berkomunikasi, terutama tujuan kita bukan untuk pribadi kan, untuk kepentingan masyarakat. Karena niatnya juga ibadah untuk orang banyak ya, menjadi dewan. Betul. Sampai saya panggil OPD-nya ke lapangan, gitu kan. Kalau ada yang misalnya menghambat, Pak, begini anggarannya begini, nanti tahun depan nggak bisa, saya bilang nggak bisa tahun depan. Memang Ibu mau nunggu sampai tahun depan saya mandinya? Kebutuhan paling urgent. Iya, paling urgent. Masa ditunda-tunda. Ya udah Pak, nanti saya survei. Silakan survei, saya bilang survei. Temenin, ketemuin dengan warga. Jadi luar biasa perjuangan. Intinya mah kalau kita punya keinginan, punya tekad, punya kemauan, punya niat yang baik untuk membantu, nggak ada yang nggak bisa. Bisa, mau dari Pemkot, mau dari perusahaan, mau dari pusat, mau dari provinsi, bisa. Pada intinya mah kuncinya kita mau nggak membantu masyarakat, seperti itu. Nah sekarang Pak Dewan kan sebagai politisi ya, tentu pasti bekerjanya juga sebagai wakil rakyat, juga bekerja sebagai pengurus partai politik ya, dalam hal yang itu partai PKS begitu. Nah ini apakah kerja-kerja sebagai anggota Dewan juga sering kali berdiskusi dengan teman-teman di fraksi PKS begitu untuk sama-sama mendukung, kan mungkin Pak Dewan ini sebagai anggota Komisi 1 tentu tidak semua OPD menjadi mitra kerja begitu ya. Iya betul. Ketika ada aspirasi dari masyarakat, baik yang langsung datang ke kantor, yang melalui SMS, melalui struktur, tentu kita bekerja sama dengan anggota fraksi yang lain, karena masing-masing komisi punya mitra kerja. Misalnya saya di pemerintahan, yang urusan dengan pemerintahan, urusan dengan hukum itu dari teman-teman fraksi ke saya. Nanti ada yang urusan kesehatan, pendidikan, nanti ada Bu Sita di Komisi 2. Terkait dengan pendapatan, pembangunan dan seterusnya nanti ada Pak Gopar di Komisi 3. Jadi selalu berkomunikasi di grup fraksi terkait dengan advokasi. Ini siapa yang memang leading sektornya di siapa? Itulah yang bisa membantu, dan tentunya juga masukan-masukan dari partai sangat kita akomodir seperti itu. Iya, apakah juga ada nggak aspirasi dari masyarakat begitu yang sampai saat ini masih menjanggal di hati Pak Dewan karena belum ada OPD yang mau mengakomodir atas aspirasi yang disampaikan? Mayoritas sih yang aspirasi yang masyarakat sampaikan di saya, kemudian saya sampaikan itu mayoritas sudah terrealisasi. Hanya memang yang belum itu adalah kesempurnaannya aja. Artinya gini, misalnya air sudah direalisasi, cuman belum secara menyeluruh.
gitu. Kemudian ada juga misalnya penanganan banjir, sudah ada penanganan, tapi perlu ditingkatkan lagi. Kan. Itu masih ada PR-PR yang perlu diperbaiki. Pendidikan misalnya, kesehatan masih banyak yang perlu diperbaiki, walaupun sudah dilaksanakan kan seperti itu. Ininya. Jadi masih perlu perjuangan panjang Ya, untuk bisa betul. menyempurnakan Ya. itu Pak ya. Terutama yang paling mengganjal ya, jujur saja, itu tentang smart city. Oke. Saya membayangkan Cilegon ini kota kecil yang sangat mudah untuk dibuat smart city. Artinya smart city itu kota pintar yang semua partisipasi masyarakat itu terakomodir. Saya pernah ke Binjai, kota kecil di Medan itu, wakil wali kotanya waktu PKS. Itu semua kegiatan masyarakat itu wali kota, wakil wali kota tinggal duduk di common center ngelihat mana-mana aduan dari masyarakat. Contoh misalnya di lampu merah ada orang gila, masyarakat tinggal foto kirim ke common center 1 kali 24 jam. OPD terkait tidak menindaklanjuti, wali kota menegur. Kenapa aduan yang itu tidak? Karena ada indikator merah kalau belum ditindaklanjuti. Misalnya ada jalan bolong, masyarakat partisipasi moto, spread kirim ke common center. Ini kan berkaitan dengan PU atau Perkim misalnya. Nanti 1 kali 24 jam dinas yang terkait tidak mengakomodir, itu wali kota tinggal negur. Bayangan saya itu 10 tahun saya bisa menciptakan itu gitu. Bahkan sampai saya bilang, gimana Cilegon bisa nggak? Sangat bisa. Undang aja saya gratisin nih sistemnya kan. Operator-operatornya anak-anak sekolah, anak SMK, anak SMEA dan seluruh operator-operatornya. Konsep itu sudah diketahui oleh kita Pemkot, sampaikan kepada Pemkot. cuman belum terrealisasi sampai sekarang. Itu PR mungkin ke wali kota ke depan, pemimpin Cilegon ke depan bisa merealisasikan. Kalau itu bisa kan enak. Sekarang rumah sakit tidak perlu lagi ngantri. Di sana itu rumah sakit semua sudah ada aplikasinya. Saya mau ke dokter gigi, tinggal isi aplikasi. Dari sana dari operator, Bapak Ibu ke dokter gigi, ya. Bapak Ibu kebagiannya jam 10. Ya udah datang dia jam 10, nggak usah nunggu dari jam 6 pagi. Kasihan juga ya. Kasihan juga kan gitu. Itu seperti itu ininya. Itu bayangan saya Cilegon itu dalam 10 tahun saya menjadi anggota dewan itu bisa seperti itu. Tapi ternyata sampai hari ini belum. Kan enak gitu. Misalnya mau ke Dukcapil pelayanan, mau ke puskesmas pelayanan, tidak usah orang berebut sampai dari subuh, kadang-kadang dari habis sholat subuh pergi kan dilayani jam 11. Maksud saya itu pengen seperti itu. Dan sekarang siapa yang nggak punya handphone di Cilegon? Semua punya berbasis digital. Berbasis digital. Kehidupannya sudah gitu. Jadi itulah kemudahan-kemudahan yang harusnya itu bisa memotivasi Pemkot dalam pelayanan, terutama pelayanan dasar masyarakat kan. Termasuk aduan-aduan sekolah anak-anak nakal. Orang tua kan bisa nanya melalui common center, hari ini SMK pulang jam berapa kan. Kalau anaknya belum pulang jam sekian kan tinggal itu kan bisa diupdate terus setiap waktu. Pokoknya mah udah kebayang saya kota Cilegon ini smart city benar-benar gitu, bukan hanya slogan kan. Dan Cilegon ini hampir semua spotnya sudah ada internet, termasuk di tempat saya Gunung Batur, Cipali itu sudah dipasang sampai spot internet oleh Pemkot. Jadi infrastrukturnya sudah mendukung sebenarnya Pak ya? Sangat mendukung kan. Tinggal nih political will dari pemerintahnya aja kan. Oke. Tinggal kita dukung. Ya. Apakah usulan ini akan segera direalisasikan? Mudah-mudahan. Kalau belum juga berarti Pak Am harus menjadi wali kota Cilegon. Baik Pak Am, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak kalau kita perbincangan, tetapi karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Siap. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Haji Am Amrullah, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Cilegon di Komisi 1. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Dari Topik Ladaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.